Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Al-ayah amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam musala Al-Fat nggih. Pripun kabaripun sedaya? Nggih, sami sehat niki nggih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalu menika kita sedaya tansah pinaringan kesehatan dan kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa mendatangi daripada taman-taman surganya Allah, yakni berupa majlisul ilmi. Alhamdulillah. Maka barang siapa yang meniatkan ya, dari rawuhnya pertama dari rumahnya kemudian tindak wonten masjid untuk talabul ilmi, maka pertama insyaallah Allah mudahkan langkahnya nipun pripun sekalian. Allah mudahkan bagi hambanya tadi untuk memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang berjalan untuk menimba ilmu, maka insyaallah Allah pun akan memberikan kemudahan baginya, yaitu berjalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus nipun Ibu sekalian, sinten mawon piantun ingkang purun memasuki surga melalui pintu napa? Pintu tembusan ngoten nggih, baratenipun pintu VIP dan sebagainya. Pertama kita bisa beriman kepada Allah, kedua bertakwa, ketiga yakni dengan cara mendatangi majlisul ilmu. Ya, maka fa insyaallah Ibu sekalian, semoga niat kita dari rumah sehingga di sini sekarang gini ku pinaringan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita di akhiratnya Allah bersama-sama Allah kumpulkan di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Niki pengajian Sabtu malam Ahad nggih. Ya, mungkin sebagian di antara teman-teman kita, saudara kita niku napa? Mungkin libur ngoten nggih. Kemudian ngapel napa-napa nggih, barate ngoten niku. Ingkang tasih enem niki. Ingkang pun sepuh sanes ngapel melih, mungkin salah ngoten nggih. Ya, berubah. Ya, maka Ibu sekalian, fa insyaallah tema yang akan kami angkat pada malam hari ini yakni berkaitan dengan bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala pertama yakni sangatlah napa? Sangatlah luas sekali Bapak Ibu sekalian. Sangatlah napa? Luas. Dan itu bisa kita bersama-sama memasukinya. Pertama dari bapak-bapak kita nggih atau mbahinipun nggih saged sedayanipun niku napa? Digeret melebat ke surganya Allah. Yang pertama itu, yang kedua yakni dari pasangan kita. Niku mungkin insyaallah saged kita membawa keluarga kita untuk bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahkan anak keturunan niku nggih saged kita ajak bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin agar kita lebih semangat, kemudian memakmurkan masjid atau mushola Al-Fat sakmenika. Memang baiknya kita bahas tentang keutamaan yakni orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan semuanya saja Ibu sekalian, tentang yang pertama yakni sifat surganya Allah. Ya, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd di ayat 23, kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim
wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ar-Ra'du ayat 23. Ya, artosipun Bapak sekalian, surga-surga adennya Allah nggih. Terus teng swarga sak menika nggih, itu ada namanya surga napa? Surga Aden. Ada juga namanya surga Firdaus. Surga Naim, surga Ma'wa, kata Bapak sekalian. Dan itu semua diperuntukkan kepada orang-orang ingkang napa beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, mungkin di dalam bulan kemarin bulan Syawal nggih Pak dosa menika banyak di antara teman-teman kita maupun di antara para ustadz-ustadzah itu menyampaikan untuk kita semua bersegera mengejar ampunannya Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 133 samonten niku nggih, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian semua ila magfiratin, untuk mengejar magfirah. Napa niku magfirah? Ampunan dari Rabb kalian. Ya, apa sebabnya? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Yang mana surganya Allah sak menika luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang Allah peruntukkan, Allah persiapkan bagi siapa saja ingkang bertakwa. Ya, maka tadi kami sampaikan Bapak sekalian bahwasanya surga-surganya Allah berupa surga Aden, yadkhulunaha, bisa dimasuki di dalamnya. Yang pertama kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Waman sholaha, sinten mawon piyantun ingkang berbuat kebajikan dari bapak-bapak ini pun, ya, atau mbah-mbah ini pun ngoten nggih. Ya, dari abah niku napa? Bapak. Ya, kakek, mbah, buyut niku sampai ke atas niku saged sedayanipun berkumpul di surganya Allah. Pertama bapak ini pun berbuat kebajikan, beriman lan bertakwa. Yang kedua berikutnya adalah wa azwajihim. Begitu juga dengan pasangan-pasangan. Nggih, dados bapak sinten melih, mbah ini pun nggih, mbah buyut sampai ke atas. Nggih, mbah buyut terus sampai melih Bapak sekalian. Sampun. Apa? Enten melih. Napa disebut ini pun? Kita kan bapak terus mbah buyut ngoten nggih, apa melih? Mbah buyut ngoten nggih, triple buyut, double buyut ngoten nggih. Nah, niku sedayanipun bisa berkumpul bersama-sama di surga Aden ya Allah, bahkan bersama pasangannya juga masing-masing. Ya. Karena tadi Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha. Surga Adennya Allah sak menika nggih, itu bisa dimasuki di dalamnya. Yang pertama, barang siapa yang memperbaiki dirinya dari bapak-bapak ini pun. Terus mbah ini pun ngoten niku nggih, nenek moyang kita itu napa? Seorang nabi, bukan seorang pelaut ngene apa mboten? Seorang nabi. Nabi sinten? Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang kita semua. Ya, kalau kita rentetkan sedayanipun ingkang hidup sekarang sak menika nggih, itu semuanya satu mbah. Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam nggih napa mboten? Ya, tetapi nggih keluarga ingkang sangat jauh sekali seperti itu. Ya, Nabi Adam merupakan nenek moyang kita yang paling pertama. Nabi Adam dan sinten ibunda Hawa. Ya, pertama mbah-mbah ini pun sampai ke atas, dan juga kita bersama pasangan kita masing-masing. Yang ketiga bersama anak cucu kita. Nggih napa? Anak lan putu ngoten nggih. Itu semua bisa berkumpul di surganya Allah. Apa syaratnya? Waman sholaha, kepada siapa saja yang berbuat baik. Sholaha niku perbuatannya. Adapun orangnya disebut dengan apa sak menika? Orang ingkang soleh. Nggih niki soleh, niki solihah. Betul. Oh nggih, niki soleh napa solihah? Niki solehah. Nek menika sekalian niki soleh. Ya, maka jangan sampai dirubah. Niki engkang solehah, niki engkang soleh. Apa sebabnya? Ibu-ibu sering jamaah di masjid. Bagus. Bapak-bapak salat menipun teng pundi sekalian? Teng dalem menipun piyambak-piyambak. Menjadikan suami engkang solehah. Lah, ngoten. Ngapunten sangat nggih. Maka ini hanya celingan saja, artinya barang siapa yang bisa berbuat kebaikan, mensolehkan dirinya, napa niku soleh? Memperbaiki diri, introspeksi diri,
muhasabatun nafas. Yaitu kalau bahasa bahasa ilmiahnya disebut dengan apa? Muhasabah. Napa niku muhasabah? Menghitung-hitung. Menghitung-hitung sejauh mana amalan kita dalam sehari. Ya, karena kalau kita tidak bermuhasabah, terus kalian ya sehari niku sampun luput, niku mengke akan pripun? Akan bablas ini pun sehari, 2 hari, ya 3 hari tidak terasa. Ya, maka waktu niku pripun Bapak sekalian berjalan sangat sangat cepat. Ya, mungkin riyen dereng nikah, ngoten nggih tasih remaja, saniki pun nikah, sampun gadah anak anak lan putu sebagainya nggih, wayah sebagainya. Masya Allah, waktu itu tidak terasa. Ya, cukup sampun sepuh mawon. Ya, maka Bapak sekalian, barang siapa yang bisa mensolehkan, menjadikan dirinya itu berbuat baik terus, saya lawasenipun, ya, maka nanti dari mbah-mbah ini pun, dari pasangannya dan juga dari anak-anaknya, anak cucu nggih, itu insya Allah bisa Allah kumpulkan di surga napa wau? Surga Aden, yadkhulunaha. Wal malaikah, dan para malaikat yadkhuluna alaihim, juga ikut masuk ke surga Aden tadi, memberikan salam min kulli bab, dari setiap pintunya. Ya, terus masya Allah, ya begitu mulianya kepada orang yang insya Allah senantiasa tidak pernah merasa bosan, ya, bukan pernah merasa bosan maupun merasa malas ketika ada sebuah panggilan adzan pertama, ya. Yang kedua ketika panggilan syiar berupa kajian, ya itulah insya Allah Allah berikan kepada kita nanti di akhiratnya Allah, kita bisa bersama-sama Allah kumpulkan dengan bapak-bapak kita semuanya, dengan mbah-mbah kita, dengan pasangan kita, dengan anak dan cucu kita, karena kita sudah berusaha insya Allah mensolehkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul di surganya Aden-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Bapak Ibu dan Allah rahmati semuanya saja, nggih. Yang kedua, nah ini karena kita ranahnya memang kajian itu tujuannya adalah kita butuh ilmu. Okay. Maka orang terpenting dalam dunia ini, ya kata para ulama niku ada 2 orang. Pertama niku sinten? At-tabib. Tabib niku napa? Dokter. Ya. Yang kedua adalah muallim. Muallim niku napa? Guru. Guru atau ustadz atau nggih Pak guru ngoten nggih. Kalau di sekolah kita rumiyin sama niku. Ya, innat tabiba wal muallima. Bahkan disebutkan muallim dulu baru dokter. Ya, apa sebabnya? Karena seorang guru sakmenika nggih, itu memberikan obat rohani. Nggih napa obat rohani? Kalau dokter pripun? Obat jasmani. Ya, ternyata kata kebanyakan dokter, ya, timbulnya penyakit niku napa? Muncul dari pikiran nggih napa mboten? Betul, semakin abot pikiran ini pun dipendem, mboten disanjang ini pun kalih piantun sanes, tidak dikeluarkan, tidak diceritakan, akhirnya pripun? Terpendamlah penyakit dalam hati. Ya, kata dokter sendiri itu mengatakan seperti itu. Penyakit itu innal maradha, minal qalbi. Sesungguhnya penyakit badan atau fisik itu kebanyakan sebabnya dari faktor pikiran nggih napa mboten? Nah, terus nipun pikir niku ampun napa? Ampun. Lah nggih, jangan berat-berat. Napa melih ketika kita akan tidur. Ya menawi ajeng napa sare sakmenika nggih ampun beto masalah. Ya, karena kenapa? Walaupun badan kita istirahat, tapi kalau pikiran niku akan berat, otomatis akan mikir terus. Ya, sehingga akan membuat capek pikirannya dan juga akan berimbas kepada kesehatan. Ya, benten melih kalih piantun ingkang hidup niku nggih adem ayem ngoten mawon nggih. Tidak terlalu dipikirkan masalah apapun bentuknya, tapi dijalankan, berikhtiar kepada Allah, nggih berusaha, nggih patos napa? Patos duwe, patos nafkah, mencari penghasilan ingkang halal. Ya, maka ada suatu perkataan, ya mungkin kalau di antara kita mengerti perkataan tersebut dengan kalimat kita itu harus mencari nafkah, betul nggih? Kita harus bekerja. Tapi ampun kesupen salate nipun, ampun kesupen waos Al-Qur'an, ampun kesupen sedekah nipun. Nah, kinten kita Ibu sekalian, perkataan seperti itu leres apa mboten? Leres Bu? Leres Pak?
Nggih, kita niku penting kerja. Yang penting kita kerja, pados nafkah, cari penghasilan, tapi jangan lupa sholat, ibadah, jangan lupa waos Al-Qur'an, ampun kesupen pengajian. Terus apa mboten sak menika? Ya, mungkin untuk tekanan pertama mboten napa-napa. Tapi nek kula pribadi, kula kurang setuju. Bapak saged, nggih, kita itu harus ibadah, harus waos Quran, harus ikut pengajian. Ananging ampun kesupen pados duit. Terus dibalik nggih. Kalau kita nanti tujuannya itu, yang penting kita kerja, ikhtiar, berusaha. Yang penting jangan lupa sholat. Ya, nanti seakan-akan sholat ini bukan prioritas, hanya tambahan mawon. Ya, ini sesuai dengan firman-Nya Allah di dalam surah Al-Qasas di ayat 77 ya, kama qala ta'ala wa bataghi fi ma ataqallah darul akhirah. Dan cari-carilah daripada karunia yang telah Allah berikan kepada kita darul akhirah, yakni kehidupan ingkang napa di akhirat nanti. Al-Qasas ayat pinten 77. Ampun 77. Karena hampir sama nggih, 88 ngeten nggih. 77 pripun dibalik ngeten, ampun. Ya, kata Allah, dan kejar-kejarlah dan cari-carilah dari apa semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Karunia niku napa mawon? Kesehatan nggih, kemudian harta, kemudian anak, pasangan, rencang-rencang, lingkungan yang baik niku napa karunia dari Allah. Ya, untuk mengejar negeri napa akhirat, mengejar surganya Allah ingkang abadi. Ya, kata Allah berikutnya, walatan sanasibaka minat dunya, ananging ampun kesupen nasib kita di dunia. Nah, maka mungkin di awal tahapan tidak ada masalah Ibu sekalian. Ketika di antara teman-teman kita, saudara kita mengatakan, nggih, kerja ingkang mempeng, ingkang rajin, ananging ampun kesupen salat dan ibadahnya niku nggih sae. Tapi kalau bisa kita ubah ke level berikutnya. Ya, kita harus ibadah, harus sholat, harus waos Al-Quran, harus memberikan sedekah, tapi jangan lupakan mencari harta, mencari nafkah. Ya, nanti insya Allah kalau kita balik seperti itu, akhirat itu nomor pertama, number one, prioritas. Ya, dunia sebagai perantara. Terus akhirat niku dalam hati, dunia niku napa dalam genggaman kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati dunianya. Karena kata para ulama salaf, tidak akan pernah berkumpul bainad dunya wal akhirah. Ya, fi qalbin wahidin, antara dunia kalian apa sama menika akhirat itu tidak pernah akan bisa berkumpul di satu hati manusia. Ya, terus ini pun kalau dua seperti ini nanti niku wonten ingkang mengalah. Entah dunianya mengalah atau akhiratnya naudzubillah. Ya, maka kata para ulama, misalkan pemberian, ya, peletakan dunia itu di genggaman kita, tapi ampun dilepas kayak ngoten. Ya, karena kita juga jangan melupakan dunia kita. Karena hidup niku napa butuh ibadah dan butuh sandang pangan lan papan, betul nggih? Nah, napa saged ibadah, salat terus mboten dahar napa saged? Nah, mboten saged. Waos Quran terus mboten gadah duit nggih napa saged? Bukan nggih? Ya, betul ada yang mengatakan uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh pripun? Tapi hilang mulai pindah mulai. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh napa? Lah nggih. Sami mawon. Ya, tapi tetap seperti Pak Ibu sekalian, kita fokus ibadah, tapi jangan lupa bekerja. Ibu-ibu tumut pengaosan, ampun kesupen napa? Masak tahu tempe ngagem untuk suaminya ingkang tercinta, seperti itu. Nggih, jenengan nggih ibarat ini pun nggih ibadah, semangat. Ya, tapi jangan kelupaan tentang hak-hak jenengan kepada suami. Yang Bapak pun seperti itu. Kita boleh ibadah terus tidak ada masalah, tapi jangan lupakan kewajiban kita napa untuk patos napa nafkah. Ya, kata para ulama, dha'id dunya fi yadika. Ya, letakkanlah dunia itu di dalam genggaman tangannya panjenengan. Wal akhirah fi qalbika. Akhirat niku napa? Di dalam hati kita. Ya, nanti sewaktu-waktu misalkan ajal kita sudah napa? Tiba, sudah datang nggih. Akhirat itu tetap dalam hati kita. Dunia pripun? Kita lepaskan itu gampil insyaallah. Nggih napa mboten? Iya. Karena dunia niku napa hanya
perantara selama akhirat dalam hati kita, alhamdulillah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berbeda hal ketika dunia dalam hati, akhirat di genggaman. Wah, niku mungkin ketika sudah ajal waktunya tiba, akhiratnya dilepaskan karena tidak punya nyawa lagi, nggih. Siapa yang di dunia di alam dalam hati tadi? Dunia. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah ibadah itu kita nomor satukan, kita prioritaskan. Tapi jangan lupakan apa? Mencari nafkah. Ya, sebatas luwih gampil melih kalau bisa setiap amalah kita mencari nafkah sebagainya nggih, itu kita niatkan untuk ngamal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan semuanya saja, terkhusus untuk jamaah Musholla Al-Fat dan sekitarnya nggih. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya surga Aden tersebut bisa dimasuki oleh satu keluarga sarang-sarang. Saged apa mboten? Saged. Ya, setunggal terah niku mlebet swarga sedaya niku saged apa mboten? Saged. Ya, satu bani, satu terah niku bisa berkumpul di surganya Allah. Apa syaratnya para jamaah sekalian? Memperbaiki diri, muhasabatun nafas atau introspeksi diri. Ya, Allah alam bisawab. Berikutnya Bapak sekalian, Allah muliakan semuanya saja nggih. Yang berikutnya masih bahas tentang masalah surganya Allah. Ya, surganya Allah sak menika bisa kita capai lagi dengan cara apa sak menika? Dengan cara Allah berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 18. Nggih napa? Surah At-Taubah di ayat 18. Ini terkait tentang memakmurkan masjid di sekitar kita. Ya, terus ketika ada panggilan azan, ketika kita memang longgar di rumah kita, segera kita untuk apa? Menjawab daripada panggilannya Allah. Ya, ketika ada lafaz hayya 'alas shalah, nggih napa niku artosinipun? Mari menuju salat. Hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, napa? Mari menuju kemana? Kemenangan. Nah, maka hamba siapa yang tidak ingin kemenangan di hadapan Allah? Ya, artinya barang siapa yang ingin menang, pripun? Hendaklah dia mendatangi apa panggilan salat adzan tadi Bapak sekalian. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nggih. Kok enten piantun mboten purun dijak kemenangan bersama-sama terus pripun? Nah, niku mungkin akan apa namanya? Melenceng ya daripada tujuan hidupnya. Ya, mungkin ketika ada udzur, sakit maupun nembe perjalanan sebagainya, mungkin tidak ada masalah di rumah masing-masing. Tetapi ketika ada panggilan adzan terkhusus untuk para bapak-bapak ini pun sedaya ini pun dimanapun kita berada, ketika sampun komat terutama kita berhenti dulu, kemudian kita harus luangkan waktu kita untuk menghadap kepada Allah, bermunajat, berdoa, yakni dalam sholat. Ya, karena sholat ini merupakan daripada tiang agama. Dan sholat ini juga Bapak sekalian yang bisa nantinya akan menolak daripada fahsya wal mungkar, daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, maka kalau kita ingin membahas tentang masalah surah At-Taubah ayat 18, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, artinya adalah innama sesungguhnya apa atau siapa saja ya'muru ingkang napa memakmurkan masjidallah, masjidnya Allah. Masjid niku kathah. Nggih, terus ibarat ini pun kalau yang terdekat niku Al-Fat nggih jenengan apa? Dugi teng Al-Fat. Kalau dekat dengan masjid apa melek sekalian? Al-Baru nggih misalkan jenengan tidak mriko mboten napa-napa. Al-Baru, betul Pak nggih. Al-Baru. Menawi Badawi tebe nggih. Celak. Lah nggih. Sarang-sarang untuk napa? Memakmurkan masjid. Ya, mungkin kalau kita lihat ya perkembangan di Kampung Sewu nggih. Niki nggih Kampung Sewu nggih, sami. Ya, di kampung samping ya, ini kita tidak membanding-bandingkan, tapi kita ingin mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Ya, kalau setahu saya nggih, ketika di sana ini ada 4 masjid. Pertama Al-Ikhwan, Badawi, terus Sawunggaling sama Muhtadin, Al-Hidayah termasuk 5 gangsal terus pun sama Masjid Jami sama niku. Intinya ketika ada kajian di satu masjid, niku mengki sedayanipun niku rawuh. Ya, terus napa? Senin di sini sarang-sarang meruput sedayanipun.
Ya, mungkin Selasa niku dinten Selasa pindah ke Badawi, semua merapat ngoten. Ya. Ya, pada maghrib merapat sedaya, Masya Allah. Kemudian Rabu niku wonten al-ikhwan niku nggih merapat dari yang 5 masjid tadi merapat ke al-ikhwan. Ya, Kamis, Jumat seterusnya seperti itu. Ya, maka tadi Allah mengatakan sesungguhnya siapa saja piantun ingkang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, ya dimanapun kita berpijak, masjid adalah sebagai pusat daripada poros kehidupan. Ya, maka kalau kita mungkin pernah mengikuti daripada pendidikan di pondok sama niko pondok niko Bapak sekalian, masjid adalah sebagai barometer kehidupannya. Napa? Masjid. Ya, jadi misalkan ketika wonten napa sama niko oglangan ngoten nggih, masjid niku boten oglangan. Karena dieselnya niku fokus ke masjid mawon. Adapun yang lain itu mati semua lampunya. Tapi masjid tetap padam, tetap terang. Ya, kenapa? Masjid adalah merupakan barometer kehidupan bermasyarakat di antara kita. Ya, maka Allah mengatakan sesungguhnya siapa saja ingkang napa memakmurkan masjid, makmur niku napa? Makmur niku nggih sumringah, nggih, seneng napa? Garap wonten masjid, sebagainya nggih mengurusi masjid niku remen sangat. Ya, mereka adalah daripada orang-orang ingkang beriman kepada Allah. Ya, terus ketika kita sudah Allah luangkan waktu kita untuk bersama-sama napa? Tahu wonten masjid, amrun masjid sama niku nggih insyaallah kata Allah, yakni mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, Masya Allah. Terus sampun enten jaminan, yakni berupa surganya Allah. Beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian pripun melih mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang keempat dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Ya, jadi mau sebesar apapun problematika atau permasalahan yang dihadapi, dia tidak takut. Ya, kenapa sebabnya? Karena orang tadi memiliki Allah ingkang maha segalanya. Ya, maka dulu juga pernah ada sebuah tulisan, nah, yang mungkin bisa menjadikan kita itu pelajaran. Nah, sakmenika wonten negara Sudan, sekalian nggih. Sudan niku teng pundi? Sudan menika teng Afrika nggih. Mesir, kemudian Sudan. Ngapunten bawahnya utaranya. Ya, ngapunten selatan tetes nggih, bawahnya niku Mesir, kemudian Sudan di bawahnya, kemudian Habasyah atau Ethiopia. Ya, ketika itu ada seorang yang berjualan buah-buahan. Buah-buahan sak menika niku dibetong agem napa? Ngagem apa, Pak? Agem bangunan niku lho, Pak. Seretan bangunan niku gledek. Nggih, terus apa, Bu? Angkong. Terus angkong nggih? Ya. Angkong niku nek menika boten didamel untuk bangun bangunan boten, tapi napa? Untuk mengangkat barang jualannya, ngusungi buah, ngusungi kacang, tebu niku ngagem napa? Angkong. Kemudian dijual di pinggiran jalan raya sekitar pasar. Ya, ternyata di depan napa wau angkong. Kok angkong ketinggalan kok kurang anu nggih. Di depan angkongnya betul niku. Gerobak nggih. Nah nggih, enten melih ingkang rodi cocok ngoten. Ya, kalau kita lihat kita katakan di depan angkong penjual tadi, kan kirang matuk nggih. Gerobak nggih. Ya, di depan gerobak seorang penjual buah tadi yang menggunakan angkong. Nah, sami mawon. Ya, niku enten sebuah tulisan. Ya, terus misalkan ini orangnya, niki napa? Angkongnya, Mas. Atau gerobaknya. Ada sebuah tulisan di depannya tadi dengan tulisan kaifa akhafu minal fakri, ngake bahasa napa? Bahasa Arab ya sekalian. Karena di Sudan, Mesir niku ngapa? Menggunakan bahasa Arab dan Spanyol ketika itu. Ya, di depannya ada tulisan yang berjudulkan atau bertuliskan kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Ya, artinya adalah bagaimana saya takut akan kefakiran. Masya Allah. Ya pripun? Bagaimana saya takut akan kefakiran. Sedangkan saya ini adalah hambanya Allah yang Allah niku maha apa? Maha kaya. Nah, ini tadi arti daripada yang keempat tadi nggih. Dan ketika seseorang tadi napa? Sudah meniatkan untuk pripun Bapak sekalian? Memakmurkan masjid. Pertama insyaallah niku piantun ingkang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua insya Allah piantun niku napa salat. Nggih napa wonten ngurusi masjid boten salat. Enten Bapak Ibu sekalian. Enten apa boten? Boten wonten insyaallah. Nek wonten men tapi kan dereng ningali ngoten nggih, dereng menemukan. Ya.
Enten apa mboten piantun adzan Allahu akbar dibar adzan la ilaha illallah bariku lunga manut kondur apa wonten? Ya. Apa namanya? Apa cuman manggil mawon bariku kondur mboten? Nggih, enten ini Bapak sekalian. Mboten wonten nggih? Tidak ada. Berarti orang-orang yang menika memakmurkan masjid itu insya Allah orangnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat dan orang tadi tidak takut sedikit pun kecuali hanya kepada sinten Allah Subhanahu Wa Taala. Niki wow tulisannya membuat kita pelajaran yang sangat luar biasa. Ya kata orang tadi nggih ngagem angkong tadi nggih depannya tulisannya Masya Allah. Bagaimana saya takut akan kefakiran, akan kemiskinan. Sedangkan saya itu adalah hambanya Allah, yang mana Allah niku maha kaya. Masya Allah. Ya, jadi walaupun ibarat ini pun sekalian nggih, ya memang wajar nggih ketika kita sebagai manusia niku ketah-ketah nggih enten nikmat, enten ujian dan cobaan itu wajar sekali. Ya, tapi ketika ada nikmat, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, ampun kesupen daripada ingat kepada Allah. Ketika ada ujian pun seperti itu. Ya, jangan sampai melupakan setan Allah atau bahkan sampai memiliki prasangka yang buruk kepada Allah. Kok kula terus ya Allah ingkang Engkau berikan saya ujian. Apa kata Allah? Amin. Diijabahi oleh Allah. Apa sebabnya? Prasangka seseorang hamba itu bersama prasangka Allah Subhanahu wa taala. Inna dhanna apa namanya? Astagfirullah. Sesungguhnya prasangkaku inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya prasangkanya Allah bersama prasangka seorang hamba. Ya, jadi kalau hamba itu memiliki prasangka yang baik, Allah pun akan memuliakan orang tadi. Tapi kalau seperti ini pun ngersula, terus apa niku ngersula? Samba terus nggih, Allah aminkan, Allah ngijabahi niku mengke. Kok kula terus engkang kiri, wah diijabahi prasangka tadi. Ya, maka setiap ada nikmat harus kita kata-kata untuk bersyukur. Ketika ada ujian, terus kita bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kami sampaikan sekalian bahwasanya ketika ada ujian yang mungkin kita itu rasa berat, maka janganlah takut. Kenapa? Karena ujian itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat sak menika niku wau nggih Bapak sekalian, itu tidak hanya digunakan ketika ada orang napa meninggal mawon. Piantun sakit angsal napa mboten? Angsal. Setiap kali ada musibah apa yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, maka dulu nggih pernah satu kejadian ketika ada pasien jamaah masjid ngoten nggih. Nah niku kan tasih gerah nggih teng pundi opnam di rumah sakit. Ya, terus kemudian pas kita jenguk ingkang rawuh niku mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingkang sakit pripun langsung ngadeg lenggah bariku mlayu. Artinya belum meninggal dan takut nanti kalau dia meninggal loh. Kenapa jenengan mlayu seperti itu loh? Kula dereng sedo kok loh. Lah apa sebabnya? Lah jenengan matur napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun lho boten. Kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut ya sekalian itu digunakan untuk setiap kali ada musibah yang kita alami. Ya, maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 155 ya. Nah, maka ketika Allah berikan ujian walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus wonten dua ayat 155 dan 156. Ya, jadi kalau ada musibah apapun bentuknya, kecil maupun besar, ya kita utarakan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami lillah, milik Engkau ya Allah. Dan hanya kepada Engkau lah kami dikembalikan. Ujian dari Allah, kita kembali kepada Allah. Melih ngoten. Ya, maka dalam hidup kita tersebut nggih, Allah sak menika adalah segalanya. Ya, Allah rumiyin, Allah melih, Allah salawase. Ngoten. Jangan sampai ketika ada ujian baru kita ingat kepada Allah, ampun. Ya, ada nikmat Allah rumiyin. Bismillah. Setelah ada nikmat alhamdulillah. Setelah kemudian Allah mudahkan,
kita tambah dengan cara bersedekah untuk menambah daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan, ini At-Taubah ayat 18 ya, kita kembali ke topiknya pembahasan. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, maka semoga orang-orang yang mau memakmurkan masjid, semoga mereka semua menjadi orang-orang yang tergolong dari orang-orang yang Allah berikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, yakni dengan cara berdoa, kemudian dengan cara memakmurkan masjid. Ya, maka ketika ada seruan azan, hendaklah kita mendatanginya semampu kita. Ibu-ibu wonten griya mboten napa-napa nggih, wonten tindak masjid asal napa mboten angsal. Apa syaratnya? Nyuwun izin rumiyin kepada suami yang tercinta, Masya Allah. Ya, izin sak menika kata para ulama boleh dirangkap dari awal. Pak, kula mengke ajeng nyuwun izin dinten niki kula pura tindak wonten masjid subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi ananging mboten angsal nginep lho nggih. Mboten angsal napa? Nginep wonten masjid. Itu mungkin malah bahaya. Nginep apa mboten? Nah, kecuali mungkin Ramadan ketika masa-masa iktikaf 10 malam terakhir itu mboten napa-napa. Ya, niki enten pinten lantai Pak sekalian? 1. Atas ini pun apa nih? Untuk gudang ya. Oh, kalau kinten 2 lantai ngoten. Ya, maksudnya kan ini kalau misalkan kapan-kapan diadakan iktikaf niku kan yang bawah untuk apa? Bapak-bapak di daerah belakang. Ibu di mana? Di atas. Setuju? Gudang ya niku nggih. Mboten sios berarti nggih. Nah, seperti itu misalnya Pak sekalian. Ya, maka ketika jenengan nyuwun izin kepada suami untuk pergi ke masjid, tidak ada masalah. Ya, atau setiap jenengan berangkat ke masjid, ya, jenengan nyuwun izin nggih angsal mawon. Apa tujuannya? Ini merupakan cara dakwah jenengan yang halus kepada suami yang mungkin belum rutin tindak wonten napa masjid. Ya, jenengan ingkang napa memulai seperti itu. Ya, supaya sama-sama tujuannya yakni mengejar daripada negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan bersama-sama. Ya, tadi 2 surah nggih yang intinya itu memberikan kita wawasan dan juga bahwasanya diri kita ini memang butuh untuk memakmurkan masjid. Ya, sebatas barokah kampungnya, sebatas makmur jamaah ini pun, makmur sinten melih warga ini pun, dan makmur ustadz-ustadz ini pun. Nggih, pripun setuju napa mboten? Setuju nggih, insyaallah. Nggih, ampun kados kula ngoten niki. Nggih niki ketingali kirang makmur niki. Nggih, kirang makmur tasih kuru terus. Apa sebabnya? Jamaah ini pun kirang ngopeni niki. Wah. Ya, mboten nggih, insyaallah niku namung gosikan mawon ya. Karena nggih sampun pawaan seperti ini nggih mboten saged apa? Mboten saged diubah melih ya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Ya, membahas tadi terkait membuat masjid itu agar lebih hidup terus nggih dengan suasana Ramadan, dengan suasana lebaran terus sak menika memang di antara kita harus ada orang yang berkorban ya untuk lillahi taala. Ya, apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Nah, nanti kita akan tutup satu lagi pembahasan yakni dalam surah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, itu Allah sebutkan dalam surah walau anna. Ya, yakni dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Ya, ini nyuwun pangapunten saderengipun mungkin kita sampaikan perihal Quran sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebatas kajian ini pun nggih ada isinya dan nanti juga kita bisa amalkan. Artinya Quran itu benar-benar kita tadabburi, kita pelajari nggih, bukan hanya kita baca mawon. Ya, karena Quran tujuannya adalah untuk kita bersama-sama memahaminya dan mentadabburinya. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat pinten? Ayat 96 Ibu sekalian. Al-A'raf di ayat 96. Ya, At-Taubah wau sampun selesai. Ya, kemudian kita berpindah dalam surah Al-A'raf. Ya, juz 9 di ayat 96. Ya. Apa tujuannya? Kenapa kok kita menikah harus dekat dengan masjid dan harus dekat dengan orang-orang ingkang soleh, dengan para alim ulama? Ya, karena sejatinya tadi kami sampaikan, seorang ustadz sama menika napa ingkang memberikan pengobatan rohani. Ya, kalau dokter niku napa pengobatan jasmani. Ya, harus seimbang antara rohani dengan jasmani, terutama rohaninya. Ya, karena kenapa?
Yang namanya penyakit tersebut pertama munculnya dari pikiran. Maka ketika sudah pikirannya mungkin sudah perlu diobati, ya maka masjidlah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah tersebut Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, ini nggih bahwasanya dan apabila bahwasanya ahlul qura, penduduk kampung, penduduk desa atau setempat, pertama niku napa sekalian beriman kepada Allah dan bertakwa. Ya, takwa tadi kita sampaikan bisa caranya dengan dekat dengan masjid. Apa kata Allah? Sungguh akan kami buka atas mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Terus masjid ini merupakan salah satu barometer kehidupan kita. Ya, inti kehidupan itu napa wonten tentang masjid. Adapun rumah, ya ini persinggahan kedua kita. Ya, untuk ibarat ini pun nggih beribadah di masjid dan di rumah kita masing-masing untuk kita terangi keduanya dengan membaca Al-Qur'an dan juga sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di ayat yang terakhir, ya, terus Allah berfirman walakin kadzdzabu, dan akan tetapi kebanyakan dari mereka itu napa mendustakan. Ya, ada panggilan sholat kemudian belum didatangi. Ya, ketika ada pengajian mungkin belum nggih rawuh. Kecuali ada udzur niku benten melih. Yang penting udzure niku ampun ngantos, udzure niku napa kalau sakit mboten napa-napa. Kemudian kalau safar perjalanan tindakan mboten napa-napa. Ya, kalau nembe langsung napa mboten? M-nya ibu-ibu mboten napa-napa. M-nya bapak-bapak pripun? Ampun, M-nya bapak niku napa? Lah, ampun malas-malas. Ya, jadi kalau misalkan kita malas, tetap kita hadirkan supaya mendapatkan keberkahan majlisul ilm. Seperti itu Ibu sekalian. Ya, dan akan tetapi mereka menikah mendustakan daripada nikmat-nikmat Allah selama hidupnya. Ya, jadi ketika ada nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan, ya marilah kita bersama-sama berkumpul di masjid rumahnya Allah saat menikah, tujuannya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kata Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil mereka, kami binasakan mereka dari apa yang telah mereka lakukan, mereka perbuat. Na'udzubillah. Ya, maka Bapak sekalian, masjid ini merupakan salah satu kunci kita bisa selamat dunia dan di akhirat. Kalau wingi nggih enten banjir bandang nggih. Wonten pundi niku Bapak sekalian? Sumatera. Nggih, Padang niku sedoyonipun telas nggih. Kecuali napa? Lah, pun. Kalau rumiyin wonten nang Aceh Darussalam. Niku tsunami ageng sangat nggih, tahun pinten niku? 2006 nggih. Akhir bulan nggih, akhir tahun nggih. Heeh. Semuanya itu apa? Lenyap, bahkan kapal itu kan wis sedaya nggih niku pindah ke tengah kota. Napa ingkang selamat? Masjid melih, masyaallah. Ya, jadi kalau misalkan Bapak sekalian nggih kita katakan tadi, ya artinya adalah pertama itu masjid bisa memberikan kita keselamatan zahir dan batin. Ya, yang tidak kita ketahui, maka masjidlah tetap yang Allah lindungi pertama. Kenapa? Masjid merupakan rumahnya Allah. Ya, terus monggo sedaya pun sarang-sarang untuk memakmurkan masjid kita atau musola kita. Terus dari masjid kita nanti ini, ya di akhirat kelak nanti kita juga bisa Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka masjid niku ibaratnya kalau ada film nggih niku diparingi napa? Pelindung wonten perisai. Nggih, jadi laut niku lewat mawon, lewat atasnya cuman melipir ngoten. Ya, dan tidak ada sedikit pun yang hancur. Mungkin kalau kaca kan wajar nggih, kacanya kan pecah ngoten, getaran sebagainya. Ya, masyaallah Bapak sekalian. Ya, tadi kami sampaikan bahwasanya ketika ya, apabila di antara kita di penduduk desa atau kampung pertama beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan bukakan daripada pintu-pintu keberkahan atas mereka semua. Ya, daripada pintu langit dan pintu dunia Allah niku Allah buka sedaya dari langit berupa keberkahan, dari dunia berupa kemudahan untuk kita menjalani kehidupan. Ya.
Ya, karena langit itu kan ibarat ini pun di atas nggih akhiratnya Allah, dan dunia itu daripada yang sekarang kita jalani bersama-sama. Ya, sebatas kuat mensyukuri nikmatnya Allah dan juga kuat mensabari dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala, dan kuat untuk beristighfar setiap kita berbuat kesalahan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika di antara kampung atau desa yang berbuat dusta, yang mendustakan agamanya Allah, mendustakan daripada nikmat-nikmatnya Allah, sama mungkin Allah ambil langsung, naudzubillah. Ya, dulu juga pernah ada sebuah desa wonten daerah Dieng napa Wonosobo niku nggih. Ya, itu kan ketika desanya itu tinggalnya di atas pegunungan nggih. Ya, katanya di desa tersebut ketika panen itu melimpah ruah sekalian, melimpah ruah. Yang mana desa itu melimpah ruah panennya yang tidak dirasakan oleh desa-desa yang lainnya. Ya, ketika masa panennya Allah lebihkan, ternyata terjadi seperti itu. Mereka nggih ketika malam niku napa? Nggih wonten mainan gaplek ngoten nggih. Terus kemudian munjuk napa? Munjuk ciu, arak sebagainya. Kemudian nggih napa Bu? Molimo nggih. Lah nggih dolanan apa melih niku nggih dingdong sebagainya nggih. Akhirnya betul. Ya, ketika waktu subuh niku dipadosi desanya sampun boten wonten. Sudah napa? Tenggelam, ambles di dalam tanah. Naudzubillah. Ya, maka begitu banyak nikmat daripada Allah kemudian didustakan oleh orang tadi, maka akan binasa. Nggih. Pertanyaannya Bapak sekalian, pertanyaan nggih, sinten ingkang piantun niku yang paling kaya dari zaman dulu sampai sekarang niku sinten Bapak sekalian? Sinten ingkang paling gadah arta kathah niku sinten? Napa artis niki napa artis niku? Kalau sahabat Utsman nggih, itu masih kalah dengan hartanya ada satu orang nih. Orang ini umatnya kaumnya Nabi Musa. Tinggalnya ketika di zamannya Nabi Musa. Sinten? Nabi Khidir gitu. Tapi kan beliau tidak kaya. Beliau nabi. Ya, ada satu orang yang kaya memiliki hartanya itu melimpah ruah. Ya. Di zamannya sinten Nabi Musa. Sinten Nabi sekalian? Qarun, leres. Ya, Qarun ini kan memiliki harta yang banyak sekali. Bahkan kuncinya apa? Kuncinya itu dibawa dengan kayu yang kuat, dengan diangkat orang-orang yang kuat juga. Kata 10 ini kuat ya. Nah, binaraga, betul. Ya, mungkin ingkang tumut fitness, napa niku fitness? Awake fit, atine ngenes. Ya, mungkin ingkang tumut fitness niku kan binaraga. Kula nggih tumut fitness. Benten niku binaraga kula binarangka. Wah, pun telas. Nek riyen otot kawat balung besi, nek saniki otot kawat balung tok. Walah. Alhamdulillah. Ya, Qarun ya, tidak kurang-kurangnya Allah berikan kepada dia apa? Kekayaan. Bahkan kuncinya, amin apa? Kuncinya mawon nggih, itu diangkat oleh orang-orang kuat menggunakan kayu yang besar juga. Niku nembe napa? Kunci. Saking banyaknya, saking beratnya, saking kuatnya sangat. Bagaimana dengan peti-petinya niku dan apa yang ada di dalam nama peti? Karena dia melampaui batas, berbuat berbangga-bangga diri, ya, kemudian dia sombong sebagainya, fabagau, lupa atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pripun? Ditenggelamkan Qarun dengan hartanya. Maka setiap ada harta yang kita temukan dari pendeman disebut dengan harta apa? Nah, apa Bu, Bapak sekalian? Harta karun. Ternyata harta karun itu diambil dari hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi tadi. Seperti itu, Qarun. Ya, orang yang paling kaya. Ya, ibarat ini pun memiliki harta yang tidak akan habis sampai 7 turunan, ya. Karena sekedar kunci nyaman itu diangkat oleh orang-orang yang gotot dengan kayu yang kuat juga. Ya, seperti itu sekalian. Itu pertama. Yang kedua, orang yang paling memiliki jabatan yang sangat tinggi. Ya, bahkan semua orang itu manut kepada dia. Ini juga di Mesir, sama di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sinten? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan semua orang takluk tunduk kepada dia, nggih. Punya jamaah yang kata-kata ini pun kuwatah. Satu Mesir hampir. Nah, tetapi apakah dia selamat di akhir hayatnya? Boten.
Ya, lupa ketika ada nikmat dari Allah yang harus dia syukuri, yang harus dia itu amalkan untuk ibadah kepada Allah. Kata dia apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, "Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi." Nah, kan bukan saya. Ya tidak benar. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ditenggelamkan di laut apa? Laut Merah. Ya, dengan mukjizatnya Nabi Musa berupa apa? Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka dulu juga pernah ada suatu kisah. Ya, ketika ada orang itu ateis, apa nih ateis? Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan, tidak punya agama, disebut dengan orang apa? Ateis. Kalau Majusi menyembah api, kalau ateis tidak punya agama. Suatu hari dia pernah menantang Tuhan, kata dia itu, pergi ke pinggiran apa? Pinggiran laut. Ya, kata dia, kalau Tuhan ada, seretlah saya dengan ombak laut. Ya, seperti itu hari pertama. Ya, apa yang terjadi Bapak sekalian? Tidak terjadi apa-apa, selamat Mas ya. Hari kedua diulang lagi. Kalau Tuhan ada, ya apa namanya? Lenyapkanlah saya dengan ombak laut tadi. Ambles mboten nggih, tidak terjadi. Hari ketiga juga masih sama. Kalau Tuhan ada, seretlah saya dengan ombak laut ini ke tepi laut dan matikanlah saya. Tidak terjadi juga. Kata dia, oh betul toh, Tuhan tidak ada. Dengan angkuhnya. Ya, terus merasakan haus di siang hari, mendet napa sekalian? Mendet toyo petak ngeten nggih, ngambil air putih, dilongke ngeten, terus ngombe keselak mati. Nah, artinya apa Ibu sekalian? Kata para ulama kita dulu mengatakan, orang ini saking hinanya tidak dibinasakan dengan makhluk Allah berupa air laut yang begitu luas. Tapi beripun dimatikan dengan seteguk air mawon, begitu hinanya. Ya, maka jangan sampai di antara kita nggih berani daripada menentang tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, nikmat itu bisa berubah menjadi sebuah musibah. Kapan? Ketika dilupakan dan ketika bahkan sampai melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus sekaya-kaya apapun kita, maka tidak boleh berbuat angkuh dan sombong. Karena kaya itu bukan di harta, tapi di mana? Hati. Sugih niku sanes sugih bondo, tapi napa? Sugih hati. Ya, walaupun ada namanya sugih waras. Wah, nggih betul. Sugih harta enten Pak nggih? Pak Sugiharto wonten apa mboten? Nah, sugih waras nggih wonten. Sugih hati niku napa? Hatinya kaya. Rasul mengatakan, nggih, rencane kathah, boten gadah musuh nggih. Tapi nggih boten mungkin boten gadah musuh niku, loman nggih. Terus apa namanya? Legowo nggih. Ajeng digibahi alhamdulillah, ajeng dimaki-maki alhamdulillah, utange boten disaur. Boten alhamdulillah. Lah niku. Terus legowo. Nggih napa? Legowo. Rasul mengatakan sesungguhnya kekayaan itu bukan hanya terdapat di dalam harta dan benda kita. Tetapi kekayaan itu terdapat dalam hati kita. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri daripada setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersifat qanaah. Syukur, qanaah, zuhud. Ini tingkatan di dalam menggunakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku napa? Merasa cukup, sampun cekap, bersyukur. Mungkin Allah nambah meleh. Ya, bersyukur punya rumah satu. Nanti di surga Allah tambah rumahnya banyak. Dengan cara apa sak menika? Dengan cara sholat duha. 8 rakaat ya. Dengan cara membangun masjid. Ya, nanti insya Allah akan Allah bangunkan setiap daripada yang kita kerjakan satu rumah. Ya, maka dulu juga pernah cerita Bapak sekalian. Ada cerita ya, ketika ada orang tasih jomblo niku napa? Dereng nikah nggih, Joko ngoten niku, datang kepada calon mertuanya, ingin melamar anaknya tadi, anak putrinya. Nggih, Pak, kula sowan mriko purun melamar anak panjenengan dan satu rahim. Kata bapaknya, jenengan gadah napa? Kata orang tadi, saya punya dunia dan seisinya bahkan lebih baik. Loh, ini napa mboten? Betul. Kata dia, karena saya sudah menjalankan sholat qobliyah fajar. Ya, karena itu merupakan pahalanya niku napa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan saya juga insya Allah setiap hari sudah membangun rumah di surganya Allah, katanya seperti itu insya Allah.
Akhirnya apa kata bapaknya tadi? Saniki jenengan nunggu mawon. Boten sios. Ya, artinya modal kan butuh ya. Adapun akhirat itu kan masing-masing seperti itu. Ya, itu nanti ketika sudah berumah tangga. Tapi untuk modal nikah niku butuh napa mboten? Butuh. Ya, ini kita punya tips bagaimana agar acara mungkin pernikahan anak-anak kita nanti nggih itu bisa kita ambil paket hemat. Nggih, pripun caranipun Bapak sekalian? Pripun? Tidak perlu di hotel, prasmanan, tidak perlu. Memang betul. Walimahan perlu. Walimah niku pesta, mengabarkan kesenangan di antara kita niku sunnah. Ya, bagaimana cara? Ya mungkin nanti kalau kita punya anak putra maupun putri sampun wayah ini pun nikah ngoten nggih, mantu seperti itu. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menikahkan anak kita dengan cara paket hemat? Pripun? Nggih. Mengundang tamu sithik. Mungkin Kang Sanes meri niku mungkin. Nggih. Satu tips dari saya, adakanlah acara pernikahan itu di bulan Ramadan. Oh. Nah, niku mengke boten hemat, niku mengke dados bahan omongan niku mengke. Nggih, rasan-rasan. Nggih betul, boten hemat tapi napa? Cowwetil mentitil kaya upil wis niku astagfirullah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian Allah muliakan semuanya saja nggih. Tadi kami sampaikan bahwasanya memang kehidupan dunia ini harus kita bisa bersyukur dan bersabar. Begitu banyak hambanya Allah yang Allah berikan nikmat, kemudian dia lalai, kemudian celaka. Korun, Firaun, Haman, Abraha, sebagainya, gitu. Itu kan banyak kekuasaannya. Tetapi Allah musnahkan. Ya, artinya kaya bukan apa yang dia miliki dari harta bendanya, tetapi pripun daripada kaya imannya dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada hambanya, itu justru bisa menjadi ladang pahala. Ya, dulu kan juga ada nggih cerita napa sak menika tentang Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Burud, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Terus wa syahidin wa mashhud. Ayat keempat apa? Qutila ashabul ukhdud. Telah terbunuh daripada penghuni-penghuni parit, yang mana parit tersebut diisi oleh api-api yang menyala. Ya Allah. Ya, ini ujian apa mboten? Ujian untuk mempertahankan keimanan. Ya, karena ketika itu ada seorang raja dolim yang tidak menyembah kepada berhala, itu langsung pripun? Dijebloskan ke dalam parit yang berisi apa mau? Api yang menyala-nyala. Ya, kata raja tadi, irji an dinik, kembalilah ke agama asalmu, agama apa nenek moyang. Kata orang tadi, mboten purun, saya beriman kepada Allah sehidup semati saya. Akhirnya dijoroke ngoten nggih, terus meninggal, jatuh ke dalam parit yang berisi apa? Api. Tersisa satu orang perempuan ibu-ibu yang sedang menggendong anak bayinya. Subhanallah, anak apa? Bayi yang belum bisa ngomong. Ya, ketika sudah berdiri di depan parit, karena dia ragu, kata raja tadi, wahai ummi, wahai seorang ibu, ya kalau sekarang wahai bukde ngoten dan mak-mak zaman now ngoten, kembalilah ke ajaran nenek moyang kamu. Apa kata perempuan tadi? Nggih, saya akan kembali. Artinya tidak beriman lagi, ya, ingin menyembah apa wau? Berhala. Qadar Allah, napa niku qadar Allah? Delala ujug-ujug. Bayi yang dia gendong niku napa? Niku saged bicara. Ya ummi. Nah, berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya engkau niku dalam keadaan yang benar. Mboten napa-napa ibuku, nanti kita bersama-sama nyemplung ke parit tadi, kita meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Akhirnya pripun? Siasa nggih nyemplung niku. Subhanallah. Ya, ini artinya begitu luasnya rahmatnya Allah untuk menjaga hambanya, jangan sampai memperjualbelikan dunia dengan apa? Akhiratnya. Ya, maka Ibu sekalian, setiap banyak ujian di antara kita nggih, ternyata itu bisa membuahkan pahala. Ampun khawatir. Setiap yang kita rasakan dari rasa capek kita, lelah kita mencari nafkah, patos napa? Patos cuan, patos fulus niku napa? Uang. Yang paling hafal niku nek sampun ningali fulus niku melek nggih, hitung-hitungan niku napa mulai warnane abi ngoten nggih. Nah, untuk Bapak sekalian, Bapak nggih niki terkhusus tips di antara kita menawi garwa kita masing-masing niku nembe cemberut,
Nggih, nembe kalau matur niku terserah Pak. Nggih, jenengan paringin apa? Obat. Obat isi apa namanya? Tempatnya itu Panadol. Ya, dalamnya niku fulus abing ngoten. Niku mungkin nggih insyaallah antun niku mungkin. Nah, menawi fuluse nameng coklat nggih, apa Pak? Ampun ngoten niku nggih. Artinya sebagaimana sifat kesyukuran seorang istri sakmenika mensyukuri daripada pemberian seorang suami. Ketika sudah diusahakan, diikhtiarkan, maka tetap napa bersyukur, mboten angsal ngersula, mboten angsal napa sambat seperti itu. Karena salah satu sifat yang sangat fatal pada seorang istri atau pasangan, ya ini sifat ini pun mengkufuri, mengingkari daripada pemberian suami. Nah, ketika istrinya itu bersyukur, kemudian terus mendoakan, maka insya Allah seorang suami pun akan Allah mudahkan di dalam mencari nafkahnya. Maka intinya, suksesnya seorang suami, apa syaratnya? Terdapat istri yang solihah yang mendoakan di belakangnya. Kenapa buatan? Betul nggak sekalian? Kalau orang yang sepindah meleh, ya pripun mau? Bapak-bapak niku bisa sukses, apa sebabnya? Karena di belakang layar niku ada seorang ibu, seorang istri solihah yang terus mendoakan. Koma napa titik? Ya, kalau pas bekerja. Kalau suaminya tidak bekerja, cari nafkah, itu namanya, nah, itu namanya curhatan hati. Itu namanya kedah-kedah bersabar. Ya, karena laki-laki itu harga dirinya di mana? Ketika mencari nafkah, makarya nyambut damel. Apa sebabnya? Laki-laki itu adalah tulang punggung. Mungkin apa buatan? Perempuan tulang rusuk. Jangan sampai dibalik. Laki-laki tulang rusuk, perempuan tulang punggung. Apa mulai nek sampun mentok mungkin malah tulang-tulung mawon. Nah ini tulung pulo ampun. Ya, kewibawaan seorang laki-laki terdapat ketika dia mencari nafkah. Besar sedikit, mboten napa-napa, penting barokah. Nggih, yang penting niku seketik barokah apa kata mboten barokah? Seketik barokah, kata mboten barokah napa? Si ibu ngeten iki Pak nggih, nggih. Urune kathah lan barokah. Padahal mboten enten pilihane niku wau nggih, seketik barokah cekap atau kata mboten barokah. Apa kata beliau tadi? Kathah lan barokah. Inilah perkataan makhluk yang terkuat di dunia nggih, yakni para ibu-ibu. Masya Allah. Ya, maka ibu sekalian, tadi kami sampaikan kunci suksesnya seorang suami, yakni terdapat seorang istri soleh yang mendoakan. Koma napa titik? Nek titik sampun, nek koma enten lanjutane melih niku mengke. Napa? Koma napa titik? Koma Bapak, koma niki Pak Agus mature koma. Lanjut nggih. Semakin banyak yang mendoakan. Salahnya koma. Semakin banyak mendoakan dari istrinya, dari anak-anak perempuannya yang solihah, semakin sukses bapaknya ketika mencari nafkah. Kok langsung istri-istri solihah? Ya, ini kula namanya mancing malah terpancing, ya, Masya Allah. Ya, jadi bapak sekalian, intinya tadi kami sampaikan bahwasanya surganya Allah sakmenika memang sangat bisa sekali agar kita itu bisa berkumpul dengan mbah-mbah kita, dengan pasangan kita, dengan anak cucu kita. Apa syaratnya? Waman sholaha, yang memperbaiki diri, introspeksi diri kita. Ya, itu semua insya Allah akan Allah kumpulkan. Ya, yang salah satunya juga dengan cara yakni memakmurkan masjid. Ya, dimanapun ada masjid sekitar kita atau musola. Ya, kinten-kinten musola sama masjid itu benten apa sami sekalian? Benten apa sami antara musola dengan masjid? Sami. Musola niku tempat untuk sholat. Masjid niku napa? Tempat untuk sujud. Masjid tempat untuk sujud. Musola niku napa? Tempat untuk sholat, atau dalam kurung langgar, ngoten nggih. Apa niku musola? Langgar, ya. Berarti sholat boleh dilanggar. Nggih napa mboten? Oh nggih, sholat angsal wonten langgar ngoten. Dan tidak boleh dilanggar. Nah, tergantung pengucapan atau bahasanya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan saja, ya ini juga pernah terjadi ya. Garwa kula kalih kula. Nah, niku pernah suatu hari apa? Garwa kula kalih kula. Nah, nggih kalih kula maksudipun. Pinten garwaninipun? Setunggal. Nah, kula kan namung matur garwa kula kalih kula nggih nate ya diberikan amanah
mengurusi masjid sebagainya. Nggih insyaallah kita ridho terus. Bismillah semampu kita. Ketika sudah lepas amanah nggih sampun alhamdulillah tetap kita untuk memperjuangkan masjid tersebut. Ya, yang terakhir saya tutup dengan kisah seorang perempuan yang berkulit hitam yang sering napa sak menika menyapu masjid atau musola langgar sebagainya. Ketika beliau wafat, Allah Rasulnya pun apa? Dicari. Ya, kata Rasulullah di pagi hari, mana perempuan berkulit apa mau hitam yang biasa pun apa? Menyapu masjid, kok tidak ada sekarang. Kata para sahabat, sampun seto ya Rasulullah. Tadi malam sudah dimakamkan, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasul datang ke makamnya, sholat jenazah di depan makamnya, mendoakan memintakan ampun kepada perempuan berkulit hitam. Otomatis niku napa insyaallah penghuni surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga insyaallah. Ya, itulah daripada keutamaan kita untuk mengurus masjid untuk nasib kita dunia dan akhirat sak menika. Ya, maka Bapak sekalian niki sampun sikap rumiyin nggih insyaallah sampun jam 9. Artinya kalau mau lanjut nggih mboten napa-napa, tapi nggih harus kok lanjut nggih enten sesuatunya. Nggih sesuatunya enten tengkleng napa tong saya mboten astagfirullah. Kalau ndak ada nggih sampun mawon 1 jam. Ya, mungkin nanti ketika Idul Adha nggih kita persiapkan. Idul Adha sak menika yang dikurbankan adalah hewan kurbannya, bukan dikorbankan perasaannya mawon. Yang dibeli adalah sapi, kambing atau unta nek menawi saged. Ya ampun tumbas tusuk sate kalih arenge mawon. Nah, niku ya Allah. Nah, maka sekalian semoga kita semua Allah berikan kemudahan di dalam beribadah kurban di bulan Dzulhijjah nanti nggih. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dereng saged naik haji di akhir ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jamaah di desa napa Kampung Sewu dan sekitarnya nggih, terkhusus jamaah mushola Al-Fat, terus Allah berikan kepada kita keistiqomahan, kemenangan dunia dan di akhirat nanti, sehingga kita Allah kumpulkan bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma barik fi jama'ati musalla al-Fatih arhamar rahimin. Allahumma anzil mubarakan fi kampung Sewu ya arhamar rahimin. Anzil mubarakan min ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian bisa kami sampaikan. Kata kirang lepate kula nyuwun pangapunten sakata-katanipun yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.